Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faya ayyuhat talabah talabatu al-fasli al-ashir al-ijtima'i, ya, as'adakumullahu ajma'in, para santri kelas 10 IPS, ya, yang berbahagia. Kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan hadis. Yang pertama adalah hadis mu'an'an, yang kedua adalah mubham, ya. Mu'an'an disebutkan di sini mu'an'anun ka'an sa'idin an karam, ya. Hadis mu'an'an itu adalah hadis, ya, seperti ini didefinisikan dengan contoh. Seperti apa? Ka'an sa'idin, seperti hadis an Sa'id, dari Sa'id, an karam, ya, dari karam, ya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ini pembahasannya nanti insyaallah, ya, setelah kita membahas mu'an'an. Jadi yang perlu diketahui adalah, ya, hadis itu diriwayatkan kepada kita dengan beberapa redaksi. Ada yang dengan haddatsana, berkata kepada kami, ada yang dengan akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, ada dengan sami'tu, saya mendengar, ada dengan qala, berkata, dan ada juga dengan huruf an. Nah, dari, anna sesungguhnya. Nah, kata an ini tidak menunjukkan 100% bahwa seorang perawi tersebut itu mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Nah, maka hadis yang diriwayatkan, fal hadisul marwi bisighati an, maka hadis yang diriwayatkan dengan redaksi an, ya, dari perawi sebelumnya, yusamma mu'an'anan, maka hadis tersebut dinamai dengan hadis mu'an'an, difathahkan ainnya, dua ainnya. Wal marwi bi anna yusamma mu'an'anan, dan hadis yang, ya, diriwayatkan dengan kata anna itu dinamai dengan mu'an'an, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah hukum hadis tersebut terputus sanadnya? Karena misalnya contoh an Sa'idin an karam, ya, ini dianggapnya Sa'id ini dianggap terputus, ya, sanadnya tidak bersambung kepada karam, ya, sampai terbukti kalau Sa'id dan karam ini bertemu. Nah, ini pendapat pertama. Jadi hadis mu'an'an itu termasuk hadis yang munqati sampai terlihat ketersambungan sanadnya dari perawi yang mengatakan an kepada perawi yang sebelumnya. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang paling dipegang oleh para ulama, ya, ahli hadis dan ahli fikih dan ahli usul, itu dianggapnya bersambung dengan syarat-syarat tertentu. Ya, di antaranya dua syarat. Yang pertama, bahwa perawi yang mengatakan an terhadap perawi sebelumnya itu selamat dari sifat tadlis. Tadlis itu adalah apa? Tadlis itu artinya dia suka menyembunyikan perawi, ya, yang di atasnya. Nah, dia suka menyembunyikan perawi yang di atasnya. Maka ini disebut dengan tadlis. Nah, misalnya si A, ya, punya guru si B. Nah, si A dan si C ini, misalnya A, B, C, ya. A seorang guru punya murid B dan C. Nah, si C ini dia, ya, pernah meriwayatkan hadis dari si A. Tapi suatu ketika dia ini tidak hadir di majelis hadisnya. Akhirnya yang meriwayatkan hadis itu hanya si B. Nah, akhirnya si C ini meriwayatkan hadis tersebut dari si B, ya, dan mengatakan kalau hadis itu tidak dia riwayatkan dari si B langsung, tapi dia langsung mengatakan hadis itu diriwayatkan dari si A.
kepada gurunya langsung. Padahal dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Nah, itu disebut dengan tadlis. Atau bisa juga perawi yang suka membuang perawi di atasnya. Atau perawi yang suka menyembunyikan identitas perawi yang di atasnya. Itu disebut dengan mudallis. Nah, itu syarat yang pertama, ya. Terus syarat yang kedua adalah menurut Imam Bukhari, harus terjadi pertemuan antara perawi yang meriwayatkan dengan kataan dengan perawi yang sebelumnya. Misalnya Sa'id dan Karam ini, dalam biografi mereka pernah terjadi pertemuan. Maka ini dianggap bisa diterima hadisnya dan dianggap muttasil dan dianggap bersambung sanadnya. Tapi Imam Muslim mengatakan walaupun tidak bertemu minimal satu zaman. Kalau Sa'id dan Karam ini satu zaman, satu masa, maka ini dianggap tajawuzan, dianggap saja kalau mereka itu pernah bertemu, maka bisa diterima muttasil menurut Imam Muslim. Nah, itu ikhwan syarat diterimanya hadis mu'an'an, ya. Nah, walaupun masih banyak lagi syarat yang lainnya, ya. Dan ini insyaallah yang paling terpenting tentang pembahasan hadis mu'an'an. Yang berikutnya ikhwan sekalian adalah hadis, ya, mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham itu adalah apa? Ma fihi rawin. Ya, yang di dalamnya, di dalam sanadnya rawin, terdapat satu orang perawi, ya, lam yusam, belum dinamai namanya. Makanya disebutkan di sini wa ammal mubhamu fahuwa dzikru rawin majhul bi ghairi dzikri ismihi, yaitu menyebutkan perawi yang majhul, perawi yang tidak diketahui identitasnya, bi ghairi dzikri ismihi, tanpa menyebutkan namanya. Contohnya misalnya akhbaroni rajulun, ya, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki. Laki-laki ini siapa? Tidak disebutkan identitasnya, majhul. Aw haddatsani siqatun, berkata kepadaku perawi yang siqah, perawi yang kredibel, baik akhlaknya dan bagus hafalannya. Ini juga dianggap majhul walaupun dikatakan dengan panggilan siqah, perawi yang bisa dipercaya. Nah, maka ini disebut dengan mubham. Nah, contohnya misalnya disebutkan di dalam kitab yang lainnya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, sa'alat an-nabiyya, bertanya kepada Nabi, min ghusliha minal mahid, an ghusliha minal mahid, tentang cara mencucinya, cara, ya, bersucinya dari haid. Qala khudi firsatan min miskin fatatahhari biha. Nah, kamu ambil sejenis kapas dari misk, ya, dibalurkan dengan minyak wangi misk. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada darahnya, fatatahhari biha, ya, kemudian kamu bisa bersuci dengannya, mensucikan bekas darah haidnya. Nah, maka di sini disebutkan anna imro'atan, perempuan yang bertanya ini tidak disebutkan namanya. Baru kita bisa mengetahui namanya dari kitab-kitab yang menjelaskan hadis tersebut. Nah, perlu diketahui ikhwan dan akhwat sekalian bahwa perawi yang tidak dinamai ada dua tempat. Satu tempatnya di dalam matan, yang kedua tempatnya di dalam sanad, ya. Kalau tempatnya di dalam sanad, maka ini adalah perawi yang lemah, ya. Perawi yang lemah sanadnya, ya. Nah, ya. Sampai diketahui siapa perawinya, ya. Sampai diketahui siapa perawinya, dan itu bisa diketahui setelah jam'ut turuq, mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis. Nah, terus yang berikutnya adalah ya apabila mubhamnya tidak diketahuinya perawinya itu di dalam matan, ya, maka ini tidak menyebabkan kelemahan hadis, karena la yadur, tidak membahayakan hadis itu sendiri. Jadi yang penting itu adalah di rentetan periwayatannya, bukan di dalam teks hadisnya.
Nah, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.